Guys, kali ini ada hal yang lucu guys. Emak-emak ini menggeruduk Dikdasmen. Tetapi mereka ini banyak sekali emak-emak menggeruduk itu adalah pengikut daripada teroris Tiva, Roy Suryo dan Rismon. Dan bahkan mereka ini gelagapan ngomongnya, dan bahkan bicaranya itu tidak berdasar seperti hafalan. Kira-kira seperti itu ya. Kita akan uji apakah pernyataannya memang berdasar atau tidak nih. Apakah memang ini sebuah hafalan saja dan diperintahkan oleh orang tertentu. Nah, kita akan dengarkan terlebih dahulu ya guys ya. Jauh yang banyak banget anak muda Indonesia yang good looking, luar biasa. Jadi jangan sampai kita punya wakil presiden yang tidak good looking. Ya, anggaplah dengan kasus ini, surat-surat ini terus nggak juga tampil, nggak juga ditampilkan atau tidak ada jawaban. Nah, tindak lanjutnya gimana? Kami akan kejar terus sampai yang namanya wakil presiden ini dimajulkan. Tapi kan kondisi politik atau hukum ini memang sudah surut buat. Saya meminta, ya, saya harapannya begini Pak Prabowo. Pak Prabowo mempunyai seorang wakil presiden yang tidak punya kapasitas. Apakah Bapak sadar bahwa wakil presiden Bapak tidak punya kemampuan dan Bapak bekerja sendirian? Widih, wakil presiden yang sekarang itu tidak punya kapasitas. Apakah Pak Presiden Prabowo itu mau bekerja sendirian? Ibu, saya tayangkan ya nanti alasan kemudian tupoksi daripada seorang wakil presiden itu apa. Sebentar saya jelaskan ya. Bapak harus mencari raya jauh yang banyak banget anak muda Indonesia yang good looking, luar biasa. Jadi jangan sampai kita punya wakil presiden yang tidak good looking. Ya, anggaplah dengan kasus ini, surat-surat ini terus nggak juga tampil, nggak juga ditampilkan atau tidak ada jawaban. Nah, tindak lanjutnya gimana? Kami akan kejar terus sampai yang namanya wakil presiden ini dimajulkan. Wah, itu tujuannya toh Bu. Jadi kami akan kerja terus sampai wakil presiden ini dimakzulkan. Ibu kan ngegeruduk daripada Kemendikdasmen. Nah, ibu harusnya tahu apa tujuan daripada ngegeruduk Kemendikdasmen itu. Mestinya tahu dasarnya apa. Kemudian ketika ibu itu berargumentasi juga harusnya tahu. Jangan sampai gimana caranya wakil presiden itu harus turun karena wakil presiden Gibran itu tidak punya kemampuan, bahkan wakil presiden adalah pelangap-pelongo dan sebagainya. Apakah misalkan Presiden Prabowo mau segala pekerjaannya itu dikerjakan sendirian, tidak ada yang mewakilkan? Bu, dengerin ya, jangan hafalan, jangan kata orang, jangan diperintahkan oleh orang untuk mengatakan itu. Ibu harus tahu nih, saya tayangkan tugas wakil presiden ya Bu ya. Menurut pasal 8 Undang-Undang 1945, pertama, menggantikan presiden jika berhalangan tetap atau sementara tuh Bu. Jadi kalau presiden ini berhalangan, entah sakit, entah kemudian halangan ada acara yang lain yang tidak bisa ditinggalkan dan sebagainya. Nah, presiden itu memerintahkan wakil presiden untuk bekerja mewakili dan sebagai presiden itu sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang 1945, menjalankan tugas tertentu yang diberikan oleh presiden. Tuh Bu, dengerin, jangan kata orang, seperti memimpin rapat atau pertemuan pemerintahan, mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya Bu. Jadi sekali lagi, ibu itu harus belajar kembali agar kemudian idealisme itu harus benar-benar ditegakkan berdasarkan apa yang ibu bisa, berdasarkan apa yang ibu mau. Jangan sampai apa yang ibu ucapkan itu adalah perintah dari orang tertentu, ikut-ikutan dan sebagainya. Masa
ibu tidak tahu apa-apa, kemudian tujuannya adalah menurunkan presiden, menurunkan wakil presiden dan sebagainya. Justru itu yang tidak berdasar. Kalau memang ingin menggantinya, maka suruhlah orang-orang ibu itu ikut daripada pencapresan dan cawapresan nanti di tahun 2009. Ini ada undang-undangnya, ada aturan yang berlaku. Jadi sekali lagi, jangan ikut-ikutan cara yang tidak baik. Apalagi misalkan ibu itu tidak tahu apa-apa kemudian ikut-ikutan gitu ya Bu ya. Kan kondisi politik atau hukum ini memang sudah sulit buat. Saya meminta, ya, saya harapannya begini Pak Prabowo mempunyai seorang wakil presiden yang tidak punya kapasitas. Apakah Bapak sadar bahwa wakil presiden Bapak tidak punya kemampuan dan Bapak bekerja sendirian? Bapak harus mencari wakil presiden atau pendamping yang sip, yang sesuai dengan kepintarannya, good looking. Ayo, siapa yang ibu mau wakil presiden yang diajukan? Jangan kemudian wakil presiden diturunkan, kemudian ibu menyiapkan calon wakil presiden tanpa ikut pemilu. Justru ini adalah menyalahi aturannya Bu ya. Nah, sekarang yang kedua. Jadi ini sedikit contoh dari emak-emak yang merasakan bahwa ada perbedaan besar antara bukan anak presiden dan anak presiden. Seharusnya di Indonesia tidak boleh diperlakukan khusus seperti itu. Kecuali tidak ada perlakuan. Jadi ini sedikit contoh dari emak-emak yang merasakan bahwa ada perbedaan besar antara bukan anak presiden dan anak presiden. Seharusnya di Indonesia tidak boleh diperlakukan khusus seperti itu. Kecuali ya mungkin si Gibran nih, wakil presiden mempunyai kemampuan seperti anak-anak Indonesia yang pandai-pandai pada umumnya. Tapi ini tidak, dia tidak punya kapabilitas. Widih, seharusnya wakil presiden itu punya kemampuan seperti halnya anak-anak yang lain. Tapi Gibran ini tidak punya kemampuan, katanya tidak punya capability, katanya. Emang ibu punya apa? Ibu baru aja nongol di sini. Ibu belum pernah masuk politik. Ibu belum pernah kemudian merakyat dan sebagainya, memberikan kontribusi untuk rakyat dan bangsa. Ini tidak pernah. Justru itu tidak layak untuk mengatakan bahwa wakil presiden itu adalah tidak punya kemampuan. Justru wakil presiden ini bisa atau punya kemampuan menjadi wakil presiden, sukses di pemilu 2024 yang lalu Bu. Itu saya katakannya Bu. Untuk menjadi tidak ada wakil presiden yang sempurna. Ya udah nggak usah sempurna, tapi paling nggak itu pandai, pintar, cakep dan tidak enggak. Ya, dan tidak coba. Paling tidak ya tidak sempurna katanya. Artinya bahwa Gibran ini tidak punya kemampuan sama sekali. Ibu sombong banget, baru segitu aja mengatakan wakil presiden kita pelangap-pelongo dan sebagainya. Dan bahkan menurut saya ini menghina ya, menghina apa bangsa Indonesia. Bagaimana ketika internasional melihat video ini, seorang masyarakat yang mengatakan bahwa wakil presidennya adalah pelangap-pelongo. Ini coba, bangsa dan negara ini dihina. Ya, luar biasa. Presiden dan wakil presiden itu adalah simbol negara. Ketika simbol negaranya saja dihina, bahkan apa tadi, pelangap-pelongo ya enggak dan sebagainya. Justru simbol negara ini nanti akan dipertaruhkan ya di kancah internasional. Bahkan ibu kalau kita kritik kembali, ibu bisa apa? Apakah ibu misalkan pernah mencalonkan sebagai calon wakil presiden? Apakah ibu misalkan pernah menjadi DPR RI? Apakah ibu pernah menjadi menteri dan sebagainya? Justru tidak pernah. Yang demikian itu hanya ikut-ikutan dan sebagainya. Dan bahkan orang lain yang mengatakan katanya ada demi sebungkus nasi lah dan sebagainya. Itu sebuah image-nya, sehingga kecuali setiap perkataannya adalah berdasar, oke mengatakan begitu, tetapi dasarnya jelas ya, enggak, argumentasinya jelas, tidak seakan asal ceplos saja, kira-kira gitu. Seperti ini untuk datang ke sini mengadu-ngadu ini, pengen minta penjelasan. Kami adalah rakyat yang menuntut kebenaran, bukan menuntut konten, sebuah konten. Tidak artinya konten bagi kami. Ada sama-sama ujungnya kalau kami
Justru kami mengeluarkan uang dari kantong kami, dari uang dapur kami. Tidak ada pembayaran. Tidak ada pembayaran dari manapun. Kami sama kali kita bodohin diri. Betul. Yang benar Ibu, ke situ rame-rame ngegeruduk Kemendikdasmen itu bukan untuk konten, yakin, bukan karena nasi bungkus, yakin, bukan karena dibayar. Wah, Ibu salah ini. Harusnya Ibu tahu, ya enggak, ada sebuah door prize. Ketika misalkan ijazah itu diketemukan terbukti palsunya, maka 16 miliar loh Bu. Apakah Ibu tahu terkait itu? Ya enggak, Bapak Egy Sujana loh Bu yang mengatakan itu. Ya enggak. Lalu Ibu apakah tahu misalkan kemarin Dokter Tifa ada transferan 150 juta dalam konten saya sebelumnya? Itu 150 juta kemudian menimbulkan kekisruhan di antara teman-teman Ibu. Di antara teman-teman Ibu itu banyak membeli buku tetapi bukunya belum dapat katanya. Dan kemudian banyak mempertanyakan kemana. Dan bahkan percetakan publishingnya itu kemana. Dihubungi tidak ada, tempatnya tidak ada, kantornya tidak ada. Sebenarnya siapa yang mencetaknya ini? Nah, ini Bu, Ibu harus tahu. Kalaupun Ibu tidak dapat apa-apa, ya minta Bu. Itu ada door prize loh Bu. Kalau saya otomatis kan Bapak Presiden Prabowo sudah pasti memilih orang yang benar-benar masuk kriteria wakil presiden. Tidak mungkin yang abal-abal, karena yang lalu-lalu wapres itu adalah wapres yang berkualitas, wapres yang punya kemampuan sebagai wapres, ya kan? Kami sebagai Ini sama temennya, ini kan lagi berdua nih ceritanya ya enggak. Malah mengatakan bahwa saya yakin Prabowo itu menentukan pilihannya bahwa wakil presiden yang berkualitas. Tidak tahu bahwa yang memilih Gibran itu adalah Presiden Prabowo, yang meminta Gibran ke Jokowi itu adalah Presiden Prabowo. Berarti Prabowo mengetahui bahwa kualitas Gibran itu benar-benar teruji. Nah lo malah digesek, malah dijawab sama temannya sendiri ya Bu ya. Inilah sesuatu yang memang kalau sudah di setting dari awal, maka keceplosan itu selalu ada Bu. sebagai orang awam ya selama ini tahunya wapres itu adalah mengayomi rakyat, ya, mengikuti apa maunya rakyat walaupun tidak semuanya harus diteliti, diproses, tetapi pasti ujung-ujungnya mendukung rakyat. Hanya itu. Tetapi kalau hanya mendukung diri sendiri, memperkaya diri sendiri, ya mudah-mudahan Pak Prabowo bisa memilih lebih baik dan lebih baik. Bagus kalau itu bagus. Tapi justru Pak Presiden Prabowo itu memilih Gibran sebagai wakil terbaiknya. Ingat bahwa Prabowo sudah beberapa kali ya, 3 kali apa 4 kali gitu ya, sudah mencalonkan presiden tetapi kalah terus saat itu. Tetapi dengan berkolaborasi dengan pilihan terbaiknya malah kemudian menjadi presiden terpilih, bahkan 1 kali putaran ya. Mahfud MD saja hanya sekian persen saja, Pak Anies juga kemudian sekian persen saja, 1 kali putaran saja, dan jadi insya Allah itu adalah pilihan yang terbaiknya. Bahkan kemudian beliau menginginkan calon wakil presidennya itu adalah Gibran juga di tahun 2029. Artinya begini guys, bahwa yang harus saya katakan ini sekali lagi buat pelajaran kita semuanya, politik itu memang dinamis, politik itu memang kejam, banyak orang yang mengatakan itu. Tetapi setidaknya kalau selama pemimpin kita ini adalah membuat program yang pro rakyat, justru kita harus mensupportnya. Tetapi sebaliknya kita boleh mengkritisi apabila pemerintah ini membuat program kebijakan dan sebagainya tetapi tidak pro rakyat, kita harus mengkritisinya. Kita wajib mewartakan itu. Kenapa? Yang harus kita bangun, yang harus kita persepsikan, yang harus kita serukan adalah bagaimana pemimpin kita, presiden kita, wakil presiden kita membuat kebijakan yang mengarah dan mengena langsung kepada rakyat atau tidak. Nah, itu permasalahannya. Sekali lagi, kemarin kita dengar bahwa Kejagung telah memberikan dan mengembalikan dana 13 triliun kepada Kemenkeu dan disaksikan oleh Presiden Prabowo. Kita apresiasi dong. Enggak, kita apresiasi Kejagung menangkap dan mengembalikan 13 triliun kepada negara. Dan
harusnya kita kawal juga 13 triliun itu adalah alokasinya untuk apa? Apakah untuk bangsa dan negara? Apakah untuk rakyat? Apakah misalkan program yang mengena langsung pada rakyat atau tidak? Nah, ini yang harus kita kawal secara bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.